dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib. Perkenalkan, nama saya Tirwandari. Yang selanjutnya teman saya bernama Beta Mulia Karunia, dan yang selanjutnya lagi bernama Karis, dan yang terakhir bernama Nova Taniasari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dari Ali bin Abu Thalib. Ibu dari Ali bin Abu Thalib bernama Fatimah binti Asyad, dan ayah dari Ali bin Abu Thalib bernama Abu Thalib. Dan ia memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib binti Hashim, yang sekaligus merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abu Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad tahun 599 atau 600 Masehi. Ali bin Abu Thalib ini memiliki dua julukan, yaitu Ahabul Hanaf dan juga Abu At-Turab, dan ia juga memiliki gelar yaitu Amirul Mukmin dan juga Khulafaur Rasyidin yang keempat. Ali memiliki 4 saudara laki-laki yang bernama Thalib, Ukail, Zafar, dan juga Ali, dan ia juga memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Ummu Hanif dan juga Jumanah. Ali memiliki istri yang pertama, yaitu yang bernama Fatimah Al-Azahra, yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Ia menikah pada tahun kedua Hijriah. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Ali bin Abu Thalib meninggal pada tanggal 29 Januari di tahun 661 Masehi. Sekian dari presentasi saya tentang biografi Ali bin Abu Thalib. Teman saya selanjutnya akan mempresentasikan diskusi yang selanjutnya yang bernama Beta Mulia Karunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Mulia Karunia, NIM 119011324. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Triwulandari. Saya akan menjelaskan tentang peran Ali dalam mendampingi perjuangan dakwah kemajuan Islam. Ali membantu Rasulullah mewujudkan misi kenabiannya. Jasa-jasa perjuangan dakwah Ali sebelum menjadi khalifah dapat dilihat dari peranan Ali membantu Rasulullah dalam mempertahankan dakwah Islam pada peristiwa-peristiwa penting. Dalam peristiwa hijrah, Ali mempertaruhkan nyawanya untuk mengelabui kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah di Mal Hijrah. Ketika itu, Ali menggantikan Rasulullah di tempat tidur beliau sebagai wujud ketaatan dan pengorbanan untuk melindungi Rasulullah dan dakwah Islam. Ali mengembalikan harta yang dititipkan kepada Rasulullah kepada pemiliknya, membayar semua hutang beliau, dan juga menjaga keluarga beliau serta mengurus perjalanan hijrah mereka. Dalam Perang Badar, Ali bersama Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan perintah Rasulullah untuk memata-matai musuh serta mencari berita tentang mereka di sekitar Badar. Peranan Ali mempertahankan dakwah Islam dalam perang Badar tidak begitu menonjol dibandingkan peranannya dalam peperangan sesudah itu. Hal ini disebabkan usia Ali yang relatif lebih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang sudah berpengalaman. Tetapi, meskipun demikian, Ali berhasil melumpuhkan beberapa pimpinan Quraisy yang memiliki posisi penting dalam masyarakatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aulia, Prodi PAI 2C, NIM 1190111.
Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim dan dia merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Kemudian menjadi menantunya Nabi Muhammad karena menikahi Fatimah Tuzahro, yaitu anaknya Nabi Muhammad. Kemudian Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasulullah dari kecil. Ali melakukan pemerintahan selama 6 tahun dari 30 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Kemudian pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Terus kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat oleh mereka sebagai khalifah. Dalam suasana yang kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 30 Hijriah di Masjid Madinah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik Pak Amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahuluannya oleh Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib di antaranya datang dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengancam Ali untuk tak mau menghukum pembunuhan Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah yang menunggangi unta tersebut. Zubair dan Talhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama yaitu Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase, tapi tahkim tak menyelesaikan masalahnya. Bahkan tahkimlah penyebab munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Dauli untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya, muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, umat terpecah menjadi 3, yaitu golongan Muawiyah, Syiah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib. Kemudian golongan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan atau 40 Hijriah atau 660 Masehi,
Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, yaitu anggota Khawarij. Kemudian ke Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah yang menunggangi unta tersebut. Zubair dan Talhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama yaitu Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase, tapi tahkim tak menyelesaikan masalahnya. Bahkan tahkimlah penyebab munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abu Aswad ad-Dauli untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya, muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, umat terpecah menjadi tiga, yaitu golongan Muawiyah, Syiah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib. Kemudian golongan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan atau 40 Hijriyah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, yaitu anggota Khawarij. Kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Aulia, Prodi PAI 2C, NIM 1190111. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim dan dia merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Kemudian menjadi menantunya Nabi Muhammad karena menikahi Fatimah Tuz-Zahra, yaitu anaknya Nabi Muhammad. Kemudian Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasulullah dari kecil. Ali melakukan pemerintahan selama 6 tahun dari 30 hingga 40 Hijriyah atau 655 sampai 660 Masehi. Kemudian pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Terus kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat oleh mereka sebagai khalifah. Dalam suasana yang kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 30 Hijriyah di Masjid Madinah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik Pak Amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan
Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahuluannya oleh Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib di antaranya datang dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengancam Ali untuk tak mau menghukum pembunuhan Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak, maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah yang menunggangi unta tersebut. Zubair dan Talhah terbunuh, Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama yaitu Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Tapi tahkim tak menyelesaikan masalahnya. Bahkan tahkimlah penyebab munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Masa pemerintahan Ali yang bertahan selama 6 tahun tidak luput dari pergolakan politik. Ali berusaha menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Persoalan pertama yang mendesak Ali untuk segera diselesaikan pada awal pemerintahannya adalah kasus tentang siapa pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi pada saat itu Ali menganggap bahwa menstabilkan situasi negara yang sangat kacau pada saat itu lebih penting. Dalam menghadapi pemberontak pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, setidaknya ada 2 kali perang saudara, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi antara pasukan Ali dan pasukan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Perang ini terjadi karena Aisyah Ummul Mukminin, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah kecewa dengan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak kunjung menegakkan hukum syariat Islam, terutama pada kasus siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menilai bahwa jika hukum ini tidak ditegakkan, maka tragedi serupa akan terjadi di masa yang akan datang.